Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara, kita akan pantau bagaimana arus mudik di ruas tol Cipali bersama jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra. Jihan, bagaimana update situasi lalu lintas di sana di tol Cipali pagi ini? Ya, Asri dan juga saudara, untuk kondisi lalu lintas di kilometer 166 Cipali ini memang sudah memasuki waktu-waktu penutupan one way, atau kalau saya pantau di sini ini memang sudah diberhentikan begitu ya, tidak ada kendaraan yang melaju ke arah Cirebon atau ke arah gerbang tol Palikanci dari lajur sebelahnya atau lajur yang mengarah ke Jakarta. Namun ini kami pantau di sini ada sedikit pelambatan lalu lintas imbas dari kecelakaan yang terjadi di exit rest area kilometer 166. Untuk lebih lengkapnya mari kita langsung tanyakan dan berbincang kepada Kasat Lantas Polres Majalengka yakni AKP Rudi Sudaryono. Ya, Bapak Rudi, mungkin boleh dijelaskan kepada kami, ini kan ada pelambatan lalu lintas ya dan bersamaan dengan penutupan one way. Ini kondisinya seperti apa sekarang? Baik Mbak, selamat pagi. Baik, kami jelaskan. Kita melihat ya ada perlambatan khususnya di titik 166 rest area. Karena tadi pagi pukul 07.00 terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal, laga tunggal yang oleh kendaraan roda 4 Terios begitu. Luka ringan ada 2, namun sudah berhasil dievakuasi sekitar 10 menit, namun imbasnya memang sampai sekarang ini. Karena itu mulai agak padat, imbasnya sekitar 2-3 km, namun ini sudah mulai kita melakukan pengaturan agar dipercepat oleh personil kita yang berada di pintu keluar 166. Sebentar lagi mungkin sudah mulai normal kembali. Penyebabnya apa ini Pak? Kendaraan atau kecelakaan tunggal yang menyebabkan satu kendaraan tersebut kemudian menabrak pembatas jalan tersebut atau beton yang ada di jalan tersebut? Masih dalam penyelidikan, Mbak. Ya, kira-kira apa nanti? Nanti kita dapat kronologisnya lebih lengkapnya. Nah, ini kan juga bersamaan dengan penerapan atau penutupan rekayasa lalu lintas one way nasional begitu ya. Ini apakah sudah mulai dilaksanakan dan nantinya akan sampai di ruas tol Cipali ini pukul berapa, Bapak? Betul, ya, pada hari ini sesuai dengan arahan Korlantas pada pukul 06.00 kami melakukan pembersihan. Nanti sekitar di jam 9 atau jam 10 akan dilakukan normalisasi. Nanti akan dikawal langsung dari Korlantas dari Kali Kangkung menuju Cikatama. Oke, berarti ini akan dilakukan atau mungkin sudah mulai dilakukan begitu ya dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Lalu ini kan kalau kita lihat kondisi lalu lintas di ruas yang mengarah ke Cirebon atau gerbang tol Palikanci, gerbang tol selanjutnya, ini kan mengalami pelambatan. Ini ada prediksi kah pelambatan ini akan terjadi hingga kapan? Karena kan kalau dikatakan oleh Bapak, evakuasi sudah selesai begitu ya untuk dari kecelakaan yang tadi. Paling 10 menit lagi udah normal kembali, Mbak. Karena kita lihat di traffic counting, itu hanya sekitar 1.500 kendaraan di jalur A. Itu masih kapasitas, di bawah kapasitasnya jalur gitu. Kalau yang padat itu di 3.000 kendaraan, berarti setengah masih bisa kita akomodir kan gitu. Ya. Nah, di H-1 jelang Lebaran ini kondisi lalu lintasnya seperti apa Pak? Ada mungkin jumlah kendaraankah yang sudah melintas dari pagi tadi dan prediksinya akan naikkah, menurunkah, stabilkah? Menurut data yang kita lihat dari PT LMS ya, dari pihak tol, cenderung menurun pada jam 3 sore kemarin. Relatif cenderung menurun. Yang mulainya 3.000, turun 2.000, bahkan tadi ada di pagi hari 1.500. Oleh karena itu, kita melakukan penormalan kembali. Oke, berarti dilakukan penormalan dikarenakan memang kendaraan atau jumlah kendaraan sudah mulai menurun begitu ya. Ini kan sebentar lagi Lebaran Pak. Ini di esok hari, adakah persiapan-persiapan yang dilakukan dari pihak kepolisian di jelang Lebaran? Akankah lalu lintas ataukah adakah pemudik yang akan melakukan mudik secara last minute begitu? Semua sudah bisa kita prediksi, Mbak. Yang penting kita antisipasi. Personil tetap kita buat di tempat plottingnya masing-masing. Kita bagi bit barat, bit timur, tim urai macet. Begitu juga personil yang ada di pos. Selama 17 hari
kita standby di posnya masing-masing. Jadi tetap bersiaga begitu ya Pak ya. Kalau di rest area sendiri ini bagaimana Pak? Di rest area kita melihat juga sedikit longgar ya, bisa kita lihat sama-sama. Tapi tetap kita siaga selama 17 hari, selama operasi ketupat. Bahkan kapanpun kita siaga, Mbak. Oke baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, itu dia saudara pernyataan lengkap dari Rudi Sudaryono selaku Kasat Lantas dari Polres Majalengka. Memang ada sedikit pelambatan dikarenakan adanya kecelakaan lalu lintas di exit rest area kilometer 166 yang berimbas ke beberapa kilometer ke belakangnya, namun evakuasi sudah selesai dilaksanakan dan prediksinya pun ini kendaraan juga sudah menurun ya bila dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Begitu Asri. Jihan, mengingat ini masih Ramadan, hari terakhir Ramadan sebelum besok Idul Fitri, artinya juga masih banyak bahkan hampir semua pemudik begitu yang melakukan atau menunaikan ibadah puasa. Nah, ada informasi soal rest area mana saja mungkin di Tol Cipali yang bisa menjadi pilihan bagi para pemudik untuk beristirahat ataupun nanti kalau pada waktunya sudah berbuka puasa ini bisa menjadi pilihan? Ya, Asri dan juga saudara, di sepanjang ruas tol Cipali ini memang ada sejumlah rest area, ada 8 rest area yang tersedia di sepanjang ruas tol ini, yakni yang paling favorit ini adalah salah satunya rest area tempat saya berdiri pada hari ini begitu ya, di rest area kilometer 166 Cipali. Selain itu memang ada rest area lainnya, tetapi memang saya bisa katakan mungkin rest area tempat saya melaporkan saat ini menjadi titik yang favorit begitu ya, dikarenakan memang dari kemarin sempat dilakukan buka tutup rest area beberapa kali dikarenakan adanya kepadatan pengunjung ataupun pemudik yang hadir atau datang untuk sekedar beristirahat, melepas lelah di rest area kilometer 166 ini. Lalu juga ada batas waktu sekitar 20 hingga 30 menit begitu ya penerapannya agar nantinya pengunjung atau pemudik lain bisa bergantian untuk beristirahat. Sementara itu Asri. Buka tutup rest area ini hanya di tempat Anda melaporkan atau berlaku di rest area lainnya? Ya, Asri dan juga saudara, memang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola tol, yakni pengelola Astra Tol Cipali, di rest area lain ini juga diterapkan buka tutup tersebut begitu ya, bukan hanya di tempat saya melaporkan. Bila mana terjadi kepadatan pengunjung begitu, tetapi bila tidak ada kepadatan pengunjung ataupun pemudik yang datang untuk menghampiri rest area, memang rekayasa lalu lintas berupa tutup buka rest area tersebut tidak dilakukan. Jadi artinya ini situasional begitu ya, bila dibutuhkan akan dilaksanakan dan bila tidak ini tidak akan diberlakukan. Begitu Asri. Terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra. Sehat selalu dan jaga keselamatan. Tetaplah bersama kami saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.